wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan pada kali ini. Izin untuk sedikit menyampaikan ya Bapak Ibu ya terkait aspek perpajakan ya dalam kaitannya dengan bantuan pemerintah. Berarti dalam hal ini kan bantuan pemerintah itu diberikan oleh Kementerian Pendidikan ya Bu ya kepada seluruh pihak sekolah baik swasta ataupun negeri. Nah, jadi kalau pada pokoknya sebenarnya tidak banyak perubahannya dari tahun ke tahun ya. Cuman memang ada sedikit perbedaan aspek untuk pihak penerima. Dalam hal ini, apabila yang menerima sekolahnya adalah negeri, nanti akan ada perbedaan dengan penerima jika diterima oleh sekolah swasta. Nah, ini nanti perbedaannya hanya beberapa, tapi pada prinsipnya tidak ada banyak perubahannya. Terlebih, sebenarnya peraturan dasarnya adalah dari untuk negeri itu mengacu kepada PMK 59 ya tahun 2022, jadi sudah cukup lama juga, sudah berjalan bertahun-tahun, seharusnya Bapak Ibu yang sudah megang sudah cukup hafal gitu ya. Untuk yang sekolah swasta, dia berlaku ketentuan seperti umumnya. Nah, kita langsung ke materi aja nggak apa-apa ya, jadi lebih cepat. Nah, jadi pada prinsipnya adalah dana bantuan pemerintah ini bisa diberikan kepada sekolah negeri maupun non-negeri. Ini sesuai dengan dari peraturan menterinya ya, Bu ya. Eh, Dua-duanya ini wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Nah, nanti bedanya kalau sekolah negeri berarti dia menggunakan standar akuntansi pemerintah gitu ya, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sekolah selain negeri berarti dia menggunakan laporan keuangan pada umumnya, karena dia biasanya kalau non negeri itu dikelola oleh yayasan atau swasta itu ya. Untuk kewajiban perpajakan, pada intinya itu ada beberapa poin ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang pertama yaitu registrasi dan aktivasi akun WP, itu di kortex.djp.pajak.go.id. Ini berlaku untuk dua-duanya, baik sekolah negeri maupun swasta. Nah, untuk sekolah negeri, ini pada umumnya dia di bawah dinas pendidikan. Berarti nanti dia berlaku sebagai di bawahnya ya. Jadi tidak memiliki NPWP sendiri, tapi nanti ada kewajiban untuk membuat bukti pemotongan ataupun pemungutan melalui Kortex. Nah, nanti dia bisa didaftarkan melalui akun dinasnya eh, agar bisa membuat bukti potong. Nah, jadi bukti potongnya tetap atas nama dinas. Setorannya nanti juga menggunakan nama dinas. Nah, yang kedua yaitu menghitung sendiri pajak yang terutang. Nah, nanti untuk aspek perpajakannya apa aja akan kita sampaikan di bab berikutnya. Yang berikutnya adalah memotong atau memungut pajak yang terutang. Ini baik swasta maupun negeri dua-duanya sama, hanya beda sedikit gitu ya. Nanti kita sampaikan juga. Yang berikutnya adalah menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara. Ini juga sudah umum ya. Yang terakhir adalah melaporkan pajak yang sudah disetor. Nah, ini sedikit berbeda mungkin untuk yang negeri, karena kewajiban pelaporan itu adanya di dinas. Jadi kewajibannya hanya sampai pembuatan bukti potong saja atau bukti pungut ya. Terus untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, bagi instansi pemerintah ini wajib menggunakan dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Nah, untuk kode otorisasi ini sekarang melekatnya adalah ke bendahara. Nah, jadi melekatnya ke orang pribadinya, bukan ke instansinya. Kalau dulu memang melekatnya ke instansi, tapi sekarang melekatnya ke orang pribadi atau penanggung jawabnya. Nah, ini penanggung jawab bisa ditunjuk sesuai dengan kewenangannya ya. Untuk yang dari kementerian biasanya dilakukan oleh bendahara pusat gitu ya. Kalau misalkan sekolah ya bisa dilakukan oleh bendahara sekolah sebagai pengelolanya gitu ya. Atau pengelola tata keuangan di sekolah tersebut. Nah, ini kalau untuk pusat, daerah, dan desa sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Kalau pengguna anggarannya itu biasanya adalah kepala instansinya. Nah, nanti dia ada struktur kepengurusannya, ada bendahara, ada pejabat SPM gitu ya, BPSPM dan sebagainya. Nah, itu bebas ditunjuk. Yang penting memang memiliki surat keputusan penunjukan tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita beralih ke sekolah negeri terlebih dahulu. Nah,
untuk sekolah negeri ini untuk kewajibannya pemotongan itu atas setiap pembayaran objek yang berkaitan dengan output. Output itu adalah berkaitan dengan pemotongan pemungutan. Nah, pada prinsipnya dia dikenakan ada pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 15, pasal 4 ayat 2, dan pasal 26. Ini yang berkaitan dengan PPh ya Bapak Ibu ya. Yang berikutnya adalah harus membuat bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Nah, bukti pemotongan ini bisa berupa apa? Tidak harus berupa bukti potong, tapi bisa juga berupa setoran saja. Nah, ini memang ada peraturan khusus ya untuk yang seperti ini, tapi pada umumnya adalah membuat bukti potong atau bukti pungut. Gitu ya. Jadi tidak hanya setor. Kalau dulu mungkin bisa dilakukan, tapi untuk sekarang dia ada keterbatasannya. Karena kewajibannya kita kembalikan ke peraturan atau regulasi pada umumnya adalah harus membuat bukti potong atau bukti pungut. Yang ketiga ada juga dokumen tertentu yang dipersamakan dengan bukti potong. Ini juga jarang jarang dilakukan sih, pada umumnya hanya bukti potong, bukti pungut. Nah, yang berikutnya kalau sekolah swasta, bedanya apa? Yang ditiadakan adalah PPh pasal 22. Karena pasal 22 itu secara khusus memang diatur untuk bendahara atau instansi pemerintah memungut PPh 22. Dampaknya apa kalau sekolah swasta tidak memungut PPh 22? Ya, tidak ada kewajiban untuk memungut itu. Berarti tidak ada kewajiban untuk membuat bukti potong atau pungut PPh pasal 22. Gitu. Walaupun sumber dananya sama dari bantuan pemerintah, dari kementerian, dananya juga dari APBN ataupun APBD, itu tidak masalah. Selama yang menerima itu adalah sekolah swasta, karena sekolah swasta itu sebagai subjek bukan sebagai instansi pemerintah, sehingga tidak ada kewajiban pemungutan PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 21, PPh pasal 21 Mohon ini izin, Pak Syarif, ya mungkin suaranya agak di ini kan sedikit ya, kurang keras dikit ya. sedikit ya, kurang Ya, keras. saya dekatkan aja mungkin ya. Iya, betul. Ya, Baik, jadi terima untuk kasih. PPh pasal 21 ini ketentuannya berlaku cukup baru di tahun 2023, ada PMK-nya tersendiri. Perbedaannya adalah cara penghitungannya. Nah, jadi cara perhitungannya adalah model terbaru ini yaitu menggunakan yang disebut tarif efektif rata-rata atau TER. Nah, TER ini dibagi ada dua, ada TER bulanan, ada juga TER harian. Tapi untuk sekolah pada umumnya jika dibayarkan untuk honor ya, kalau berkaitan dengan honor itu dia biasanya lebih ke pegawai tetap, jadi ternya ter bulanan gitu ya untuk tenaga. Kecuali kalau misalkan ada renovasi dan sebagainya yang menggunakan tenaga harian atau tukang harian, berarti dia menggunakan ter harian. Nah, ini prinsipnya perubahannya hanya di bagian ter untuk perhitungannya gitu ya. TER ini, penghitungan ini digunakan untuk masa selain Desember atau masa pajak terakhir eh, pegawai tersebut bekerja, gitu ya. Jadi kalau pada umumnya kalau misalkan tahun ini, misalkan pegawai itu belum pensiun, ya dia akan dibayarkan dengan TER itu dari Januari sampai November. Nah, terkecuali kalau misalkan yang bersangkutan itu pensiun di bulan Juni, katakanlah, berarti TER itu digunakan untuk perhitungan dari masa Januari sampai Mei. Nah, Juninya dia akan menggunakan perhitungan yang setahun dengan menggunakan tarif pasal 17. Nah, nanti di masa pajak terakhir atau di Desember itu wajib dibuatkan bukti potong A1 untuk yang swasta dan A2 untuk yang negeri gitu ya. Jadi kalau negeri untuk ASN, PNS gitu ya, itu dibuatkan BP-nya bukti potong A2. Untuk yang selain PNS dia dibuatkan bukti potong A1. Itu termasuk juga untuk P3K. Jadi P3K dibuatkannya bukti potongnya A1 ya Bapak Ibu ya, bukan A2. Untuk kriteria pegawai tetap sendiri, dia adalah yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan jumlah tertentu secara teratur. Nah, jumlah tertentu secara teratur ini dalam artian adalah dia menerima itu rutin setiap bulan, walaupun mungkin tidak tetap gitu ya. Tapi intinya yang bersangkutan itu memperoleh penghasilan itu setiap bulan itu selalu ada, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pegawai tetap. Nah, beda lagi kalau misalkan pegawai yang dimaksud itu ternyata tidak tetap atau tenaga kerja lepas.
Nah, pegawai ini dia menerima penghasilannya hanya berkaitan kalau yang bersangkutan bekerja. Jadi ini biasanya berkaitan dengan proyek gitu ya. Eh, Beberapa pernah saya temuin tapi bukan di pendidikan. Jadi kalau di Pemprov DKI itu ada juga yang tenaga ahli. Nah, tenaga ahli itulah yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Jadi misalkan ada suatu proyek tertentu yang bersangkutan direkrut untuk menyelesaikan tugas atau kontrak pekerjaan tersebut, setelah selesai ya sudah, yang bersangkutan sudah tidak ada pekerjaan lagi. Nah, beda dengan pegawai tetap, dia kerjanya biasanya rutin, selalu ada setiap bulan gitu ya, bukan berdasarkan proyek tertentu. Yang berikutnya ada lagi yaitu imbalan kepada bukan pegawai. Ini adalah penghasilan dalam nama dan bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai. Nah, ini biasanya berhubungan dengan pekerjaan jasa, kegiatan yang dilakukan. Nah, itu ya. Ini penghasilannya biasanya berupa honorarium, komisi, fee, dan sebagainya. Nah, ini kalau bukan pegawai bagaimana? Kalau bukan pegawai itu tidak ada keterikatan sama sekali. Jadi dia tidak ada kontrak atau proyek tertentu, dia biasanya hanya mengikuti kegiatan tertentu gitu ya. Nah, bedanya di situ. Peserta kegiatan. Nah, kalau peserta kegiatan ini adalah orang yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu. Bisa berupa rapat, sidang, dan sebagainya. Peserta kegiatan ini tidak mengikat harus PNS atau pegawai di instansi bersangkutan atau di sekolah tersebut gitu ya. Misalkan kalau sekolah swasta apakah harus dari guru dari sekolah swasta tersebut? Bisa jadi tidak gitu ya. Karena rapat sidangnya kan kegiatan itu sendiri bisa dilaksanakan dengan mengundang pihak lain gitu ya. Jadi ada keterlibatan pihak lain, itu bisa masuk dalam skema peserta kegiatan. Nah, nanti ada berbeda lagi jika peserta kegiatan itu adalah PNS gitu ya. Kalau PNS peserta kegiatan biasanya dia akan mendapatkan eh, honorarium. Nah, honorariumnya dia berbeda dengan yang ketentuan di sini. Nah, termasuk perhitungannya ya. Kalau kalau PNS dia diatur tersendiri, nanti ada slide tersendiri untuk itu. Nah, ini contoh penerima penghasilan ya untuk yang sekolah. Ini bisa meliputi beberapa kriteria. Untuk anggota Dewan Pengawas ini mungkin bisa terjadi untuk sekolah yang swasta. Itu kalau sekolah negeri biasanya dia adanya di dinas ya, jadi bukan di sekolah ya. Kalau sekolah umumnya ya kepala sekolah, guru dan sebagainya. Nah, ini objeknya ada banyak ya. Eh, Begitu juga ada juga diatur untuk yang penerima pensiun, tapi pensiun ini khusus untuk yang PNS dia dibayarkan oleh Taspen ya. Jadi sudah lepas dari pihak sekolah gitu ya. Jadi pihak sekolah sudah tidak perlu membuat bukti potong karena sudah diproses oleh Taspen. Nah, kalau untuk yang bukan PNS, nah nanti tergantung dari yayasan apakah akan memberikan atau tidak. Tapi biasanya untuk yang bukan PNS itu diberikannya adalah berupa pesangon. Jadi sekali waktu, tidak berkesinambungan. Sementara kalau pensiun itu biasanya berkesinambungan untuk PNS gitu ya. Nah, ini imbalan sama seperti tadi untuk yang kegiatan tertentu. Untuk penarikan dana pensiun, nah dana pensiun ini kalau di PNS dia juga keterlibatannya adalah di Taspen, tidak ada keterlibatan dengan pihak sekolah gitu ya. Nah, nanti ada juga yaitu natura dan atau kenikmatan. Jadi natura atau kenikmatan ini adalah penghasilan tapi bukan berwujud uang. Nah, gitu ya. Bisa macam-macam bentuknya karena memang diaturnya adalah natura dan atau kenikmatan itu bisa berbagai macam. Nanti ada ketentuan tersendiri untuk hal ini. Untuk PMK 168 sendiri ya, ini berkaitan dengan PPh 21 yang baru tadi. Sebenarnya untuk yang bukan pegawai itu memang ada kategori khususnya. Nah, yang bukan pegawai ini seperti apa? Nah, ini seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa macam, yaitu ada tenaga ahli, yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan bebas. Saya yakin biasanya tidak ada kalau di sekolah gitu ya. Begitu juga untuk poin nomor 2. Nah, tapi ada kemungkinan biasanya muncul di nomor 4. Nah, jadi pengajar, pelatih, dan sebagainya itu bisa dimungkinkan, gitu ya. Nah, tapi yang lainnya kemungkinan tidak ada. Ini tetap perlu kami sampaikan karena memang mungkin sebagai penjelas gitu ya, penjelasan buat Bapak Ibu, apa sih bedanya bukan pegawai dan yang tenaga lepas tadi ya. Gitu ya. Nah, ini kategorinya macam-macam.
Ada juga pengawas pengelola proyek, ini kalau misalkan dilakukan oleh individu, bukan oleh suatu badan gitu ya. Jadi memang PMK 168 ini mengatur khusus untuk PPh pasal 21. Jadi hanya berkaitan dengan orang pribadi saja. Untuk contoh perhitungannya, nah ini kalau misalkan bukan pegawai, dia model penghitungannya adalah pasal 21 itu penghasilan bruto dikali 50%, ini untuk mencari penghasilan netonya. Jadi penghasilan netonya adalah 50% dari penghasilan yang dibayarkan gitu ya. Jadi bruto itu adalah yang dibayarkan. Nah, netonya yang diperhitungkan dengan tarif PPh itu adalah setengahnya aja atau 50%. Setelah itu dikalikan tarif pasal 17. Nah, nanti untuk tarif pasal 17 jika Bapak Ibu ingin tahu lebih lanjut, dia ada dasar lapisannya. Nah, ini lapisan yang berlaku sejak Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang di tahun 2021 berlaku di 2022. Sebenarnya pada prinsipnya sama, hanya untuk layer yang paling bawah atau yang lapisan tarif tertinggi dia ditambahkan satu lapisan yaitu 35% jika menerima di atas 5 miliar. Selebihnya sama. Nah, kecuali untuk yang sampai dengan 60 juta ya, ini juga ada perubahan dengan Undang-Undang Harmonisasi kemarin. Sebelumnya adalah 50 juta. Nah, sekarang diatur batasannya dinaikkan sampai dengan 60 juta. Jadi untuk penghasilan yang tadi ya, bukan pegawai, ketika dia sampai dengan 60 juta itu kena tarifnya adalah 5%. Jadi lebih kecil dari tahun sebelumnya di 2021 gitu ya. Kalau 2021 dia misalkan 60 juta, dia sudah kena dua lapisan tarif. 50 jutanya kena 5%, 10 jutanya kena 15. Nah, untuk sampai saat ini yang berlaku ketika sampai dengan 60 juta adalah 5%. Terus untuk yang tarif PPh pasal 21 bukan pegawai. Nah, ini yang berkaitan dengan PNS gitu ya. Ini memang diatur khusus. Dia tidak diatur tersendiri di PMK 168 2023. Jadi masih mengikuti PMK yang lama. Untuk golongan 2 tarifnya masih sama 0%, golongan 3 juga masih sama 5%, dan terakhir golongan 4 yaitu 15%. Ini tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya ya. Jadi sampai saat ini pun masih berlaku. Nah, kalau golongan satu berapa ya? Harusnya 0% juga. Tapi saya kira nggak ada lagi di golongan satu. Atau masih ada mungkin ya. Nanti dicek saja. Untuk saat ini sih udah hampir tidak pernah menemui ya Bapak Ibu ya golongan satu ya untuk PNS. Nanti bisa dicek kembali. Terus untuk PPh pasal 21 ini juga ada pengecualian. Jadi pengecualian seperti apa? Jika dibayarkan kepada bukan pegawai ya, tapi ini kepada WP yang memiliki atau menyerahkan fotokopi surat keterangan. Surat keterangan ini berupa surat keterangan bahwa yang bersangkutan ini menggunakan tarif PPh final, yaitu berkaitan dengan UMKM gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah transaksi dengan pihak luar, tapi yang menjalankan usaha bebas. Nah, usaha bebas ini bisa macam-macam bentuknya ya. Misalkan saya menggunakan jasa fotokopi kepada perseorangan gitu. Nah, fotokopi, nah itu nanti dia jika dia usaha bebas dan memiliki surat keterangan, silakan dipotongnya bukan dengan pasal 21, tapi nanti dengan pasal 4 ayat 2 PPh final dengan tarif 0,5%. Begitu juga kalau misalkan rekanan pemerintah itu dia misalkan bukan UMKM, bukan memiliki surat keterangan UMKM ya, tapi ternyata dia memiliki surat keterangan bebas untuk pemotongan pemungutan, tapi syaratnya memang harus memiliki SKB dulu. Jadi jika memang yang bersangkutan menyampaikan saya punya SKB nih, Bapak Ibu harus meminta SKB tersebut ya. Dan si lawan transaksi itu harus mengajukan terlebih dahulu, tidak serta-merta atau otomatis gitu ya. Yang berikutnya yaitu untuk khusus sekolah negeri ada tambahan pengecualian, yaitu pembayaran dengan mekanisme UP sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah dilakukan melalui PLN, yaitu melalui SIPP ya, Sistem Informasi Pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22, maka tidak perlu dilakukan pemotongan kembali oleh sekolah negeri. Nah, ini kata kuncinya adalah melalui sistem informasi pengadaan. Kenapa tidak perlu memungut? Karena sistem informasi pengadaan itu memang sudah ditunjuk sebagai pemungut tersendiri. Nah, jadi posisinya adalah
sistem informasi pengadaan ini sebagai pemungut menggantikan dari bendahara instansi pemerintah. Nah, jadi posisinya dianggapnya lebih tinggi gitu ya Bapak Ibu ya, karena dia sudah tersistem. Nah, ini untuk contoh ya Bapak Ibu ya. Untuk PPh pasal 21 bukan pegawai yang bersumber dari APBN. Nah, ini tapi statusnya non PNS. Nah, contohnya adalah tenaga ahli status non PNS di bulan September menerima honor. Sumbernya dari dana bantuan pemerintah. Besarnya 10 juta. Nah, berapakah PPh-nya? Penghitungan PPh-nya adalah kita harus mencari penghasilan neto. Penghasilan neto atau dasar pemotongan pajaknya. Nanti seperti apa? Tadi sudah saya singgung ya. Jadi netonya itu adalah setengahnya atau 50% dari penghasilan bruto yang dibayarkan. Nah, tadi kan honornya 10 juta nih. Berarti netonya adalah setengahnya yaitu 5 juta. Nah, terus untuk PPh pasal 21-nya dia dihitung dari netonya atau setengahnya dari yang diterima tadi. Berarti dari 5 juta karena batasnya masih 5 juta maka dikenakan tarif 5%. Sehingga PPh-nya yang dipotong adalah 250.000. Nah, yang berikutnya contohnya adalah untuk PNS golongan 3, tarifnya 5% gitu ya. Nah, ini tidak mengenal neto, jadi brutonya itu adalah netonya juga, tidak dikali 50%. Beda cara perhitungan dan dia langsung dikali 5%. Ini statusnya nanti buat si PNS itu atau pegawai yang menerima honor ini, dia final, jadi tidak diperhitungkan kembali di SPT tahunan. Memang kelihatan lebih tinggi tapi memang dia final gitu ya. Beda dengan yang bukan pegawai tadi atau non PNS. Nah, dia walaupun tarifnya lebih rendah tapi masih diperhitungkan kembali di SPT tahunan. Nah, yang berikutnya kewajiban berikutnya adalah PPh pasal 4 ayat 2 yaitu berkaitan dengan penghasilan final gitu ya. Final itu apa aja? Ya, ini kalau untuk sekolah negeri bisa meliputi beberapa hal berikut, yaitu sewa tanah bangunan jika memang ada, terus pengalihan hak atas tanah bangunan, ini kalau negeri kemungkinan jarang ya, karena sekolah negeri pada umumnya berkedudukan di tanah pemerintah gitu ya, kecuali yang masih sewa. Nah, ini sewa ini bisa dimungkinkan jika misalkan ya suatu saat bangunan sekolah itu rehabilitasi total sehingga tidak bisa digunakan sama sekali sehingga harus menyewa tempat tertentu. Ini dimungkinkan juga. Atau misalkan ternyata tadi ya dalam proses rehabilitasi atau renovasi sehingga menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan konstruksi. Ya, ini jasa konstruksi ini berarti nanti bagi sekolah negeri wajib memotong penghasilan dari yang melakukan jasa konstruksi tadi gitu ya. Yang berikutnya hadiah undian. Ini jika memberikan suatu hadiah undian ya kepada seseorang sehingga harus memotong gitu ya. Yang berikutnya adalah pembelian barang jasa dengan WP peredaran bruto tertentu. Nah, ini PMK 55 2022. Ini bisa orang pribadi maupun badan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah yang bersangkutan harus memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan menggunakan tarif PPh tertentu. Ya. Nah, ini berkaitan dengan PP 55. Biasanya ada jangka waktunya ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti dimintakan dulu, karena nanti di bukti potong itu, eh, kalau dulu sih harus diinput ya. Kalau untuk yang sekarang harusnya tidak. Dia sudah membaca dari NPWP tersebut gitu ya. Eh, tapi untuk beberapa hal ini ada yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini ada ketentuannya. Misalkan dia pengalihan itu dilakukan oleh orang pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP gitu ya. Nah, dengan nilai pengalihan kurang dari 60 juta. Untuk area Jakarta kemungkinan jarang terjadi, tapi di beberapa daerah ada kemungkinan hal tersebut masih ada gitu ya. Terus ada juga orang pribadi atau badan dalam rangka bangun guna serah. Nah, atau BGS gitu ya. Terus pemanfaatan BMN. Nah, ini BGS itu seperti apa? Yaitu kita ada perjanjian tertentu ya. Jadi membangun, memberikan, bukan memberikan ya, tapi memberikan kuasa penggunaan lahan untuk dibangun dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu gitu ya. Nah, dia dibangun, dimanfaatkan setelah dalam jangka waktu kurun tertentu, setelah selesai masa waktu pemanfaatan itu,
bangunan itu diserahkan kepada yang memiliki tanah gitu ya. Nah, ini dalam rangka PGS itu tidak dilakukan pemotongan. Karena pada akhirnya nanti bangunan itu akan diserahkan, sehingga tidak perlu dilakukan pemotongan. Yang berikutnya adalah orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak. Bukan subjek pajak ini ada ketentuannya sendiri ya Bapak Ibu di Undang-Undang PPH. Kalau sekarang berarti ngacunya ke Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Di situ sudah disebut contohnya apa. Untuk yang bukan subjek pajak itu contohnya adalah lembaga internasional, misalkan atau eh, konsulat ya, konsulat dari luar negeri itu juga bukan subjek pajak. Itu sebagai contohnya. Yang berikutnya adalah pembayaran penggunaan jasa pelayanan penginapan serta akomodasinya. Tidak termasuk dalam pembayaran sewa tanah bangunan. Jadi untuk jasa pelayanan penginapan ini bukan termasuk PP Pasal 4 Ayat 2. Jadi dia perlakuannya adalah memang jasa tertentu sehingga nanti dipotongnya adalah pasal 23 gitu ya. Yang berikutnya adalah pembayaran mekanisme UP ya. Ini melalui SIPP lagi. Tidak perlu saya bahas lagi ya. Ini juga sama, sudah dipungut PPh 22 tidak perlu dilakukan pemotongan pasal 4 ayat 2. Sedikit berbeda adalah dengan swasta. Di swasta ini dia tidak mengacu berkaitan dengan SIPP karena SIPP itu khusus hanya untuk pemungutan pasal 22 sehingga tidak berlaku ketentuan yang di awal tadi. Jadi yang berbeda itu adalah dua ya. Dua itu adalah perbedaannya yaitu yang jasa penginapan tadi sama yang melalui SIPP. Selebihnya sama, itu ya, ketentuannya sama. Nah, untuk contohnya, ini misalkan sekolah negeri gitu ya. Ini ada PTY, ada PTX gitu ya. PTY ini adalah yang memberikan keamanan jasa ini ya. Berarti jasa keamanan itu misalkan eh, untuk security gitu ya, security tapi dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, atau misalkan kebersihan atau perbaikan dan sebagainya atau pemeliharaan misalkan. Nah, itu dia dianggapnya adalah semuanya itu bagian dari service charge. Nah, sehingga dia dikenakan pasal 4 ayat 2. Ini biasanya berlaku juga di swasta ya, swasta yang tidak memiliki gedung sendiri. Nah, misalkan dia menggunakan komplek pertokoan biasanya ada sendiri gitu ya, keamanan dan sebagainya sehingga dia membayar service charge. Nah, ini dikenakan pasal 4 ayat 2. Nah, kalau yang di Menara Mulia ini contohnya adalah misalkan sewa gedung. Nah, sewa gedung ini seperti tadi ya, kalau negeri kemungkinan jarang terjadi, tapi kalau swasta masih bisa dimungkinkan. Tapi pada prinsipnya perlakuannya sama ya. Jika memang sekolah negeri itu menyewa gedung, katakanlah di sini nominalnya 700 juta, nah berarti nanti dipotong juga 10%. Nah, di contoh ini ada dua dasarnya, yaitu yang pertama service charge, yang kedua sewa gedung. Nah, sehingga dipotong 4 ayat 2 ini totalnya adalah 10% kali 720 juta. Nah, cuman di sini tidak dirinci ya. Tapi seharusnya nanti pembuatan bukti potong itu terpisah antara PTY dan PTX. Jadi ada dua bukti potong untuk PTY 20 juta, PTX 700 juta. Ini terpisah gitu ya. Untuk pembayarannya nominalnya totalnya sama sih, 10% kali 720 juta. Hanya bukti potongnya dipisahkan sesuai penerimanya. Begitu juga kalau sekolah swasta, contohnya sama, ini juga pada prinsipnya sama. Jadi sekolah swasta itu menerbitkan bukti potong juga, dua bukti potong. Yang pertama atas PTY sebesar 20 juta, yang kedua atas PTX 700 juta. Nah, ini ketentuannya untuk sewa kurang lebih seperti itu. Nah, terus kalau misalkan pengadaan tanah, nah, pengadaan tanah ini juga dimungkinkan juga yang terjadi ya. Misalkan suatu saat melakukan pembelian, nah ini ada kriterianya. Kriterianya ini memang diatur khusus ya di berkaitan dengan pasal pajak pengalian tanah dan bangunan. Jika yang membeli atau pengalihan itu kepada pemerintah itu dikenakan tarifnya 0%. Jadi tidak ada PPh pasal 4 ayat 2. Nah, ini berlaku untuk kalau pemerintah berarti untuk negeri ya. Jadi sekolah negeri aja untuk yang 0%. Tapi kalau yang swasta, nah ini berlaku pada ketentuan pada umumnya, gitu ya, untuk swasta. Tapi kalau negeri itu dianggapnya adalah untuk pemerintah sehingga 0%. Nah, nanti ada lagi kalau misalkan ternyata memang ada pengecualian ya, dia menggunakan SKB, tapi ini
untuk yang pemerintah tadi. Jadi kalau yang non pemerintah atau sekolah swasta berarti dia tetap kena tarif pada umumnya itu 2,5%. Untuk 1% ini tidak dimungkinkan karena dia digunakan untuk hunian, karena rumah sederhana dan rusun. Jadi tidak berlaku untuk sekolah negeri dan swasta. Dia. Nah, ini contoh kalau misalkan menggunakan jasa konstruksi. Sekolah negeri dia ada tender proyek konstruksi, misalkan renovasi. Nah, dia bekerja sama dengan contohnya PT JKP, yaitu PT yang memang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, untuk jasa konstruksi ini sebenarnya dari dulu memang sudah kita bedakan ya, kriteria tarifnya itu macam-macam. Ini sudah diatur juga di PP Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Nah, ini sedikit ada perbedaan tarif ya. Kalau zaman dulu itu tarifnya hanya 3 lapis, yaitu 2, 4, sama 6%. Nah, sekarang dia dibedakan. Ada beberapa yang diturunkan gitu ya. Contohnya kualifikasi kecil nih, ini menjadi 1,75%. Nah, terus menengah besar ini 2,65%. Ini juga nanti dibedakan sesuai jasa yang diberikan, apakah memang hanya melakukan pekerjaan saja atau ada jasa konsultasi. Nah, tapi kalau misalkan kedua-duanya ini masuk, berarti dia masuk ke bagian terintegrasi. Nah, kalau terintegrasi nanti beda lagi gitu ya. Jadi satu kesatuan dikerjakan oleh PT yang sama. Ya, untuk tarifnya seperti yang tertampil ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti bisa dicek kembali di slide-nya. Untuk sekolah swasta sama saja. Yang beda adalah bagian penyetoran ya. Kalau penyetoran ini untuk sekolah negeri tadi setornya pakai nama dinas karena dia di bawah dinas. Jadi bukan nama sekolah negerinya, tapi di bawah dinas. Jadi tugasnya negeri itu hanya membuat bukti potong. Nah, bukti potongnya tetap atas nama dinas. Nah, sementara kalau swasta, dia bertindak atas nama dirinya sendiri, sehingga disetor atas nama pemotong dalam hal ini adalah sekolah swasta. Nah, nanti PT JKP-nya itu memperoleh bukti potong. Baik negeri atau swasta, PT JKP tetap dapat bukti potong, gitu ya. Nah, terus kalau yang hadiah undian, misalkan memberikan undian kepada seseorang gitu ya. Nah, ini contohnya adalah motor, nanti berarti dari sekolah negeri ini wajib memotong yaitu pajak undian tadi ya, sebesar 25%. Nah, ini pada prakteknya sebenarnya penerima undian itu biasanya dia harus setor sendiri sih. Jadi saya nerima undian dalam bentuk barang. Nah, untuk mengambil hadiah undiannya biasanya dia yang mengcover pajak tersebut 25%. Jadi ditanggung oleh penerima. Tapi ini tergantung klausul dari hadiah undian tersebut ya. Ini tergantung dari yang memberikan. Apakah memang pajak ditanggung oleh penerima atau ditanggung oleh pemberi. Nah, nanti bebas gitu ya. Sesuai kriteria tersebut. Tapi nanti pada prinsipnya baik ditanggung penerima atau ditanggung oleh pemberi, nanti setorannya itu tetap atas nama dinas. Nah, jadi nanti kalau misalkan ditanggung oleh penerima, yang penerima ini memberikan 25% itu kepada dinas, diganti dengan bukti potong. Nah, nanti yang nyetor adalah dinas. Tapi kalau misalkan ditanggung oleh pemberi undian, dalam hal ini sekolah negeri, berarti sekolah negeri itu langsung menyetorkan dengan dana yang dimiliki gitu ya. Jadi penerima hadiah udah tidak perlu tanggungan apapun gitu ya. Dia cukup menerima hadiah undian udah selesai gitu aja. Yang berikutnya adalah misalkan pengadaan alat tulis kantor. Nah, alat tulis kantor ini tapi 4 ayat 2-nya adalah untuk yang final UMKM gitu ya. Nah, kalau final UMKM ada surat keterangan PP 55, nanti dipotongnya adalah 0,5%. Nah, 0,5% ini kalau ketentuan terbaru tidak bisa hanya setoran. Kalau terakhir itu dulu setoran menggunakan nama rekanan gitu ya. Jadi hanya setoran saja. Tapi yang terbaru dia tetap harus membuat bukti potong. Nah, jadi membuat bukti potong setorannya jadi atas nama dinas 0,5% itu. Tapi misalkan ternyata tidak punya SK ya atau surat keterangan PP 55, nanti dipotongnya adalah PPh pasal 22. Jadi pengadaan barang dan jasa seperti biasanya. Ya, nanti ada ketentuannya lagi ya, yaitu nilai minimalnya berapa gitu, 2 juta itu ya. Nah, kalau yang menerima adalah sekolah swasta, bagaimana? Jika memang yang lawan transaksinya punya surat keterangan PP 55, maka dia tetap dipotongnya sama seperti negeri. Jadi dipotongnya 0,5%.
Tapi misalkan yang bersangkutan tidak punya surat keterangan PP 55, maka tidak ada kewajiban pemotongan pasal 22 seperti sekolah negeri. Jadi dianggapnya pembelian biasa, ya udah dia dibebaskan dari pemungutan karena status sekolah swastanya sendiri bukan pemungut. Nah, untuk pasal 22 ini menyambung ke yang tadi ya, untuk pengadaan ATK misalkan yang pada umumnya terjadi, ini ketentuannya masih sama juga, yaitu jumlahnya paling banyak 2 juta itu tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. 2 juta ini tidak termasuk PPN ya, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah. Pecah. Ya, jadi memang dalam satu kesatuan itu nilainya 2 juta ya sudah. Nah, kalau masih dalam 2 juta pas itu berarti dia tidak dilakukan pemungutan ya. Jadi yang dikenakan pemungutan itu jika nilainya melebihi 2 juta. 2 juta Rp1. Nah, itu udah mulai dipungut PPh pasal 22. Nah, tidak dilakukan juga pemungutan jika menggunakan kartu kredit pemerintah. Nah, kartu kredit pemerintah ini juga perlakuannya sama gitu ya. Karena kartu kredit itu dianggapnya bukan menggunakan uang persediaan. Jadi bisa langsung diproses saja tanpa harus memungut gitu ya. Yang berikutnya adalah pembelian BBM. Nah, kenapa ini BBM pelumas benda pos ini tidak dipungut PPh pasal 22? Karena ada pihak lain yang ditunjuk khusus gitu ya. Jadi ini transaksinya khusus. Untuk BBM memang dia ditunjuk tersendiri yaitu Pertamina. Tidak bisa dialihkan ke pemungutannya itu ke bendahara atau instansi pemerintah. Jadi melekatnya adalah ke BUMN tersebut. Ini biasanya memang berkaitan dengan BUMN ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak benda pos itu BUMN juga, yaitu dari PT Pos. Untuk air dia biasanya perusahaan daerah gitu ya. Jadi BUMD. Kalau listrik dia BUMN juga, yaitu dari PLN gitu ya. Jadi dia khusus sehingga tidak dipungut. Terus pembelian barang menggunakan dana BOS. Nah, dana BOS itu juga tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22. Nah, untuk ketentuannya sendiri nanti mengacu ke peraturan menteri ya. Dana BOS itu bisa berwujud apa aja. Ini ada contohnya, ada BOB PAUD dan BOB pendidikan lainnya. Ini mengacu ke peraturan dari Menteri Pendidikan sendiri. Yang berikutnya pembelian gabah atau beras, ini juga tidak berlaku. Terus untuk yang surat keterangan PP 55 untuk rekanan tadi, berarti dipotongnya bukan 22 tapi 4 ayat 2, yaitu final UMKM ya, 0,5% dibuatkan bukti potong. Terus yang berikutnya lagi adalah jika WP bersangkutan mempunyai surat keterangan bebas. Jadi dia bukan yang UMKM, atau bisa jadi UMKM tapi sebenarnya sudah tidak memiliki surat keterangan, tapi yang bersangkutan mengajukan surat keterangan bebas. Itu juga tidak perlu dipungut pasal 22. Ya. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan SIPP. Ini juga sama. Dia pihak lain yang sudah ditunjuk untuk memungut. Jadi kedudukannya digantikan gitu ya. Bukan bendahara yang memungut. Mekanismenya seperti apa? Untuk pasal 22 ini bagi instansi pemerintah ya, dalam hal ini sekolah negeri, dia membuat bukti pungut kepada rekanan dan menyetorkan PPh 22 gitu ya. Nah, ini masih salah ya, harusnya bukan atas nama sekolah negeri tapi atas nama dinas gitu ya, yang di atasnya. Nah, kalau sekolah swasta dia tidak melakukan pemungutan pasal 22, baik bersumber dari BOS ataupun bukan. Nah, jadi bantuannya sendiri nanti tergantung kriterianya Bapak Ibu ya. Jika memang dana itu dari BOS ada ketentuan tersendiri ya. Jadi kalau BOS itu memang tidak dipungut pasal 22, baik negeri maupun swasta gitu ya. Tapi kalau bantuan pemerintahnya itu bukan berwujud dana BOS, berarti tetap dipungut pasal 22. Gitu ya. Yang berikutnya itu pasal 23. Nah, ini tidak dilakukan pemotongan. Ini yang tidak disebutkan di sini adalah contohnya kepada bank, karena bank itu dia sudah melakukan pemotongan secara otomatis. Sewa guna dengan opsi juga tidak, karena pada prinsipnya dia tidak ada pengalihan tadi ya. Terus badan usaha jasa keuangan. Jasa keuangan ini juga tidak dilakukan pemotongan gitu ya, karena jasa keuangan itu termasuk yang dikecualikan. Yang berikutnya jasa yang telah dikenai PPh final, jangan sampai dikenakan lagi PPh pasal 22 supaya tidak ada 2 kali pemotongan atas objek yang sama atau atas penghasilan yang sama. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan jasa pengangkutan ekspedisi, dia dikenakan pasal 15 tapi tertentu.
Pasal 15 ini yaitu berkaitan dengan transportasi bisa laut, udara, ataupun darat gitu ya. Tapi memang dia tergabung dalam jasa ekspedisi khusus. Ya. Yang berikutnya adalah jika WP punya SKP. Nah, SKP ini berarti SKP khusus pasal 23. Nah, berarti berkaitan dengan jasa. Ada beberapa WP yang memang dia mengajukan SKP tersebut ya. Jadi SKP-nya nanti bisa jadi ada dua. Tadi kan sebelumnya sudah ada yang SKP pasal 22. Nah, itu SKP-nya harus berbeda. Jadi misalkan WP itu punya dua SKP, 22 dan 23, berarti dia punya dua jenis SKP. Itu sendiri-sendiri perlakuannya gitu ya. SKP-nya pun sendiri-sendiri, nomornya berbeda. Nah, jadi kalau misalkan apakah WP yang sudah punya SKP pasal 22 itu pasti punya SKP 23 belum tentu. Nah, jadi memang rekanannya harus mengajukan masing-masing. Nah, nanti dipastikan lagi ya Bapak Ibu ya, jika memang yang bersangkutan memiliki SKP ya silahkan tidak usah dipotong. Terus penghasilan yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah mekanisme UP melalui sistem informasi pengadaan ini juga dikecualikan. Surat keterangan tadi sama ya, PP 55 tidak perlu. Untuk tarifnya dia untuk yang beberapa jenis yaitu seperti bunga itu dikenakan tarif 15%, termasuk juga royalti, hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang dipotong. Selain itu dikenakan tarif 2%, yaitu PP pasal 2 ya. Jadi tarif umumnya adalah 2%. Jadi tarif khusus 15% itu untuk jenis-jenis tertentu. Nah, selain itu semuanya adalah 2% gitu ya. Nah, ini contohnya adalah sewa penghasilan terkait penggunaan harta, tapi bukan berkaitan dengan tanah bangunan atau objek pasal 4 ayat 2. Gitu ya. Itu dipotongnya pasal 23. Nah, terus catatan lagi ya untuk pasal 23 ini berkaitan dengan wajib pajak badan, bukan orang pribadi. Nah, kalau misalkan orang pribadi dia berlaku ke kriteria nomor 2, yaitu yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, jadi kalau imbalan itu sehubungan dengan jasa yang sudah dipotong pasal 21 karena diberikan oleh orang pribadi, maka tidak perlu lagi dipotong pasal 23 2%. Karena nanti kalau dipotong 2% lagi, berarti kena 2 kali pemotongan. Ya, kasihan rekanannya nanti. Untuk sekolah swasta, prinsipnya juga sama. Untuk pasal 23 tidak ada perubahan ya. Nah, ini juga sama ketentuannya, tidak ada perbedaan. Untuk kewajiban PPh-nya sama, yaitu dipotong, membuat bukti potong, terus di store. Kalau yang sekolah negeri dia di store atas nama dinas, kalau sekolah swasta atas nama pemotong atau sekolah tersebut gitu ya, sesuai dengan NPWP yang dimiliki. Iya. Nah, sekarang untuk PPN. PPN ini dia hanya berlaku khusus untuk sekolah negeri saja. Jadi untuk sekolah swasta dia tidak dikenakan, baik dana itu dari bantuan ya, walaupun bersumber dari APBN ataupun APBD. Jika yang menerima sekolah swasta dia tidak ada PPN-nya. Nah, kenapa tidak ada? Karena sekolah swasta itu bukan pemungut PPN. Beda statusnya dengan sekolah negeri, dia masih di bawah instansi sehingga dia sebagai pemungut. Nah, ini untuk alur transaksinya seperti ini ya, ada PKP rekanan. Nah, rekanan itu menerbitkan faktur, memberikan tagihan kepada instansi pemerintah, dan memberikan barang jasa ya. Nah, nanti dari pemerintah ini memungut berupa PPN ataupun dan PPh, gitu ya, PPN dan PPh. Nah, kalau misalkan nanti sekolahnya swasta, berarti PPN itu dikecualikan. Berarti hanya memotong PPh-nya saja. Nah, tapi kalau misalkan sekolah swasta itu bertransaksi, apakah dimungkinkan menerima faktur? Bisa jadi. Tapi tidak ada pemungutan PPN sebagai sekolah swasta gitu ya. Nah, terus ketentuannya juga masih sama untuk pembelian paling banyak 2 juta, ini tidak dipungut gitu ya. Dengan kartu kredit, transaksi pengadaan tanah itu juga tidak ada, pembelian BPN juga ada. Terus telekomunikasi, angkutan udara dan sebagainya juga tidak ada. Terus untuk pembelian barang yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan juga tidak dipungut ya. Tapi ini harus dicek dari jenis kode fakturnya. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan dari transaksi, ketika menerima faktur kodenya 07 tidak perlu dipungut gitu ya.
Nah, ini ada ketentuannya sendiri ya, kenapa PPN itu bisa tidak dipungut atau dibebaskan karena berkaitan dengan fasilitas khusus gitu ya. Kalau SIPP sama ya, seperti tadi ya, tidak perlu diulang lagi. Nah, terus yang berikutnya, ini peraturan yang baru berlaku juga ya, di Per 11 2025. Ini di awal tahun dengan diberlakukannya Cortex itu banyak yang menjadi tanda tanya gitu ya. Gimana caranya menyetorkan untuk PPN nih. Nah, ini di pasal 126 ini diatur lebih lanjut. Jadi untuk pemungutan PPN itu dimungkinkan bagi Bapak Ibu yang sebagai sekolah negeri ya, itu tidak perlu membuat bukti pungut ya, atau tidak perlu melalui mekanisme pelaporan SPT PPN, cukup dengan setor menggunakan kode akun pajak 411211, terus kode jenis setorannya 108, itu sudah dianggap penyetoran maupun pelaporan. Jadi sudah selesai sampai situ. Nah, tapi nanti catatannya untuk sekolah negeri itu dia kodenya pembuatan 41121108 itu menggunakan nama dinas, bukan sekolah. Gitu ya. Karena sejak 2020 itu NPWP sekolah itu sudah dihapus semua. Semuanya udah mengikut lagi ke dinas semua gitu ya. Jadi setorannya nanti untuk 41121108 ini menggunakan NPWP dari dinas. Untuk batas waktu penyetoran sekarang sudah berubah ya. Untuk pasal 21 dan 23 dan seterusnya itu semuanya disetarakan. Kalau dulu memang kita beda-bedakan ya antara pasal 21 dan sebagainya itu dulu tanggal 10, begitu juga pasal 22, 23 dan selainnya itu tanggal 10 juga. Sekarang kita tambahkan eh, tambahan waktu 5 hari, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini juga mengacu ketentuan jika memang ternyata apa ya, untuk tanggal 15 ini berlakunya sudah cukup lama sih sebenarnya. Jadi dari awal tahun 2025 sendiri dia sebenarnya udah mulai per tanggal 15 gitu ya. Untuk PPN masih sama, yaitu batas penyetorannya di akhir bulan berikutnya. Nah, ini berlaku juga baik negeri maupun swasta gitu ya. Batas setornya adalah akhir bulan berikutnya. Sedangkan untuk batas waktu pelaporan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, mungkin yang berubah beberapa waktu yang lalu yaitu berkaitan dengan SPT unifikasi ya. Kalau dulu SPT itu sendiri-sendiri. Jadi SPT pasal 23, SPT pasal 22 itu sendiri. Tapi kalau yang sekolah dia tidak ada SPT 22 ya kalau dulu ya. Ini batasnya masih sama, tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi SPT-nya nanti kemungkinan ada 3 ya, 21 unifikasi sama SPT PPN 1111. Nah, SPT PPN 1111 ini bisa digantikan dengan tadi setoran tadi 4112111108. Nah, jika sudah setor maka tidak perlu lagi melaporkan SPT karena setoran tadi sudah dianggap sebagai pelaporan. Tapi untuk SPT 21 dan unifikasi itu tetap berlaku. Jadi misalkan sudah setor ya tetap harus lapor gitu ya. Nah, yang dibedakan hanya PPN. Ini contoh studi kasus pembelian mesin cetak, berarti pengadaan ATK ya. Pengadaan ATK ini tapi dilakukan melalui marketplace Z. Ini tergabung dalam sistem informasi pengadaan. Nah, karena tadi sudah disampaikan ya bahwa yang melalui sistem informasi pengadaan itu semuanya dikecualikan dari pemungutan. Nah, berarti ini untuk jawabannya adalah dia tidak dipungut pasal 22 oleh instansi pemerintah atau dari sekolah gitu ya, sekolah negeri gitu ya. Kalau sekolah negeri berarti tidak melakukan pemungutan. Kalau sekolah swasta, dia biasanya tidak menggunakan sistem informasi pengadaan. Ini hanya untuk negeri aja. Nah, jadi kalau yang swasta, ini tidak berlaku. Nah, terus dipungutnya oleh siapa? Yang memungut adalah marketplace-nya atau dari sistem informasi pengadaan tadi. Dia yang memungut dan dia juga yang menyetorkan nanti. Iya. Yang berikutnya adalah kalau membeli BKP pendingin ruangan 10 juta. Nah, tapi ini sama ya, masih dilakukan melalui SIPP juga. Nah, penggunaannya, pembayarannya menggunakan uang persediaan.
Pemungutan PPN-nya sama tidak ada juga, karena yang menggunakan sistem informasi pengadaan itu tidak dipungut juga PPN gitu ya. Yang memungut PPN adalah marketplace ya atau sistem informasi pengadaan. Gitu ya, Bapak Ibu ya, untuk paparan dari kami dari Direktorat Jenderal Pajak. Untuk waktu dan tempatnya kami kembalikan kepada moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Syarif atas paparan yang diberikan. Dan mungkin bisa ini Pak Syarif dibantu untuk share file materinya ya Pak ya di kolom chat Pak. Biar nanti Bapak Ibu dari sekolah nih bisa akses masing-masing ya terkait materinya. Siap, boleh Bu. Iya, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita berlanjut ke materi paparan berikutnya, ini saya akan buka sesi tanya jawab ya terkait kedua materi yang tadi telah disampaikan. Mungkin langsung saja ini untuk Bapak Ibu yang bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Oke, ini mungkin sudah ada dari SMKN satu Kisaran ya. Silahkan ini Bapak. Iya Bu, selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, kan kemarin kita kan udah ada survei harga. Survei harga, terus mereka juga sudah menghitung pajak. Pajak yang dikenakan ke kita itu sebesar 13% dari jumlah total yang kita belanjakan, Bu. Apakah benar hitungannya seperti itu? Oke, itu Oke. aja, Bu. Terima kasih. Oke. Ya, itu tadi pertanyaannya. Mungkin langsung saja ya Pak Syarif ya. Dijawab ya. Terkait survei harga yang sudah dilakukan, sudah ada perhitungan pajaknya gitu ya, yang dikenakan ke sekolah itu 13% dari total belanja. Apakah memang seperti itu, Pak? Mohon izin diperjelas. Ya, izin menjawab ya. Jadi 13% itu kemungkinan terdiri dari beberapa pajak ya. Jadi yang pasti yang pertama yaitu berkaitan dengan PPN 11%. Terus sisanya itu 2% itu kemungkinan transaksinya tadi apa Pak? Bisa disampaikan lagi Pak? Apa? Gimana? Transaksinya tadi Transaksinya berkaitan apa, apa Pak? Pak? Transaksinya kita pengadaan alat barang, Pak. Pengadaan alat barang ya. Berarti harusnya Iya, dikenakannya PPN sama PPh pasal 22 ya. iya betul. Iya. Eh, iya, tapi harusnya bukan 13 sih Pak. Karena pasal 22 itu 1,5. Karena kan pengadaan alat ya, barang ya. Kecuali kalau Bapak Iya. jasa. Kalau jasa ada kemungkinan Mm-mm. 13% karena tarif pasal 23-nya 2%. Jadi 11 plus 2. Tapi kalau pengadaan alat atau barang, itu harusnya kenanya PP pasal 22 Pak. 1,5. Jadi totalnya harusnya 12,5. Nah, nanti harus Iya, dipastikan lagi Pak. semalam pun dibilang mereka juga kan, Mm-mm. ini pajaknya kenanya 12,5%. Cuma Mm-mm. dibuatkan orang itu jadi 13% gitu, Pak. Kalau dibulatkan nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Nanti pembuatan buktinya gimana Pak? Karena itu beda tarif Pak. Dan itu beda beda Oh, objek pajaknya. Jadi kalau misalkan paham. inputan PPh pasal 22 itu mau nginput tarif 2% juga nggak bisa, Pak. Jadi memang satu Oh, setengah. 1,5. Oh, jadi Iya, itu nanti dibedakan yang 10%, yang 11% sama yang satu setengah. setengahnya tadi ya. Iya. Oke, siap, Iya. siap. Jadi nggak Oke, bisa Pak. pembulatan ya, Pak. Dari 1,5 jadi Oke, 2% nggak bisa, Pak. oke, Nanti disampaikan lagi siap, ketika siap. survei harga. Harusnya nggak bisa, Pak, dibulatkan gitu ya. Nanti disampaikan aja. Oke, siap, siap, Oke. Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Baik, semoga sudah menjawab ya, Bapak yang dari SMKN satu Kisaran. Baik, selanjutnya dari SMKN 2 Langsa, silahkan. SMKN 2 Langsa. Terima kasih, Bu. Saya mau nanya ini, kalau penyedia boleh nggak berubah, Bu? Misalkan alat yang mau dibeli jenisnya yang sama, tapi harga toko sebelahnya lebih murah, tapi kita udah merencanakan di toko sebelah.
Kira-kira bisa nggak gitu, Bu? Oke, baik. Ini terkait perubahan penyedia ya. Iya, Oke, perubahan penyedia mungkin ini bagaimana ini Mas Mada? Apakah akan dijawab sekarang atau mungkin nanti menunggu dari narasumber peralatan? Baik, terima kasih Mbak Yani. Pak, terkait dengan penyedia, sebenarnya kan itu nanti Bapak akan membuat dokumen terkait dengan pengadaannya ya Pak ya. Nanti mungkin dijelaskan secara detail oleh Pak Rahmat. Karena penentuan penyedia itu Bapak harus ada beberapa dokumen, kemudian Bapak harus memilih penyedia nantinya. Nah, mm-mm. penyedia itu baru nanti Bapak bisa tentukan. Nah, kemarin mungkin Bapak baru mengira-ngira ya terkait dengan RAB ya. Nanti pada saat Ya, pelaksanaan itu Bapak harus membuat penawaran, kemudian menentukan siapa pemenang dari penyedia. Nah, itu jadi bisa berubah Pak dari awal yang di RAB, kemudian nanti pelaksananya siapa. Itu nanti akan disesuaikan ketika nanti mungkin dijelaskan sama Pak Rahmat ya terkait dengan dokumen-dokumen lanjutannya. oke Oke, Pak, itu Pak. terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum. baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari SMK Bina Bangsa, tapi sebelumnya saya mau izin informasi dulu. Tadi Pak Syarif sudah memberikan ini ya, share materi untuk perpajakannya ya Pak ya, tadi ya di kolom chat ya. Ya, Jadi Bapak saya Ibu chat di silahkan kolom akses. chat. Ya, lanjut dari SMK Bina Bangsa. Ya, terima kasih Bu Fauzia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Sarip, saya mau nanyakan ya masalah pajak ini. Bagaimana kita tuh perkenan pembelian alat itu kita kan dari Palembang ini. Sementara alatnya itu kan dia mesennya dari Jakarta. Nah, apakah peralatan yang kita beli itu pajaknya itu dari yang pihak dari sana? Apakah kita bayar pajaknya? Karena perjanjian kemarin itu eh, pajaknya kita suruhnya bayarnya kita, Pak. Seperti itu. Makasih, Pak. Solusinya. Karena kita tuh dua kali. Kita mesennya di toko di Palembang. Nah, dia indiannya ke Jakarta. Jadi, eh, Jakarta itu memberikan yang di toko yang di Palembang. Palembangnya baru ke kita. Seperti itu. Makasih, Pak. Iya. Terima kasih Bapak dari SMK Bina Bangsa. Mungkin langsung saja Pak Syarif. Itu berarti 2 tahap ya Pak ya? Atau gimana Pak? Sebenarnya Bapak pesannya ke Enggak. toko Palembang ya? Ya, kita kan kemarin waktu kita MOU itu kan ya disuruh karena kita di Palembang Hmm. ya untuk menghemat biaya ongkos katanya kita kita mesennya dari Palembang sini. Karena alat kita kan ini Pak, apa beli conveyor itu ya. Nah, di sini di Palembang tuh nggak punya seperti itu. Cuman dia punya rekanan. Cuman kita tetap pakai pakai tuku yang di Palembang itu. Cuma alatnya dia indinya di Jakarta seperti itu. Itu gimana Pak? Solusinya Pak Sarip? Itu kalau yang untuk peralatan seperti itu kan berarti kan gini ya Pak ya. Bapak belinya tetap atas nama toko Palembang. Berarti nanti Bapak motongnya itu atas nama toko Palembang itu. Jadi Iya mau betul yang Pak. toko Palembang dia nyari barangnya dari Jakarta itu udah di luar apa namanya transaksi Bapak ya. Ya Bapak ibaratnya ya, oh saya butuhnya ini. Terserah dah dari toko Palembang mau beli dari mana ya. Atau dia mau apa namanya eh, stoknya dari manapun ya itu terserah kan gitu ya. Jadi pemotongannya tetap ke toko Palembang Pak kalau itu Pak. Untuk pajaknya gimana Pak? Untuk pajaknya tuh, karena Eh, perjanjiannya kita katanya pajaknya kita yang bayarnya Pak. Apakah tetap ya itu 12,5 PPN dengan PPh 21 PPh 2 PPh 22 dengan PPN-nya? PPh Ya, pasal 22. Iya, ya, untuk PPN dan PPh pasal 22 tetap dari instansi pemerintah Pak yang menanggung Pak itu. Jadi nanti Pak. eh, Enggak kalau kemarin perjanjiannya kita Pak yang nanggungnya Pak. iya nanti yang setor tetap dari Bapak juga Oh ya, sebagai instansi pemerintah. Jadi bukan mereka Pak. Kecuali kalau Bapak oke. sebagai swasta ya Pak. Sekolah swasta misalkan. Tapi kalau Bapak Ya sekolah memang negeri, kalau Bapak sekolah sekolah swasta Pak. oh, sekolah swasta. Saya sekolah Kalau swasta Pak. swasta Ya harusnya swasta yang Pak. mungut sana Pak. Jadi bukan Bapak yang setor PPN-nya. Jadi pemungutnya adalah toko Palembang itu yang memberikan barang. Dan dua-duanya juga nggak ada Pak. Karena kan Bapak bukan sebagai instansi Kalau pemerintah. kalau ya perjanjiannya ya memang ada dia ngomongkan ya dari pihak kami Pak yang ingin Mm-mm. bayar pajaknya Pak. Jadi kami Mm. nanti yang menyetor pajaknya itu kami katanya seperti itu. Mm. Itu gimana Pak Harusnya Sarif? enggak sih Pak. Nanti bisa disampaikan sih Pak. Kalau Bapak yang memungut pajaknya, masalahnya kan sebagai sekolah swasta kan bukan instansi pemerintah ya.
Jadi nanti pemungut pajaknya tetap berlakunya adalah rekanan atau lawan transaksi. Nah, terus untuk PPh Hmm, pasal 22-nya seperti apa? Karena Bapak sebagai sekolah swasta juga bukan pemungut pajak, berarti tidak ada pemungutan pasal 22. Jadi ibaratnya yang diterima oleh sekolah swasta itu full. Jadi kemungkinan tetap gini, Pak. Misalkan harganya 100 gitu ya. Harganya 100. Nanti dari pihak rekanan yang toko Palembang itu dia akan nagih ke Bapak itu 110, 111. Jadi termasuk PPN 11-nya. Bapak bayarnya ke mereka 111. Nah, 11 itu yang menyetorkan adalah si toko yang Palembang tadi rekanan. Dua-duanya nggak ada, Pak. Itu. ya. Artinya kami cukup menyerahkan saja Pak ya, menyerahkan Iya, apa ya pajaknya yang bayarnya mereka gitu. yang bayar mereka. Tapi nilainya hanya Ya. berarti 111 ya, Pak. Hanya nilai barang plus PPN saja. PPh-nya tidak ada. Pasal dua-duanya maksudnya. Dikenal ya Pak ya, 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 yang ya, bagaimana dari Bapak dari SMK Bina Bangsa? Sudah cukup jelas ya, Pak? ya Bu, makasih Bu. Iya, baik. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke SMKN 3 baru. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Eh, Adapun yang ingin saya tanyakan terkait pajak, apakah pajak itu bisa dibayar oleh penyedia? Terus, apakah pajaknya itu dihitung per pagu atau per item alat yang kita beli? Terus untuk yang di pembelajaran Ibu, yang pajak konsumsi, apakah bisa kita hitung laporannya per hari atau langsung 3 hari kegiatan begitu untuk hitung pajaknya, Bu? Oke, Apa bisa kan kita kan untuk konsumsinya nanti belanja langsung per harinya? oke. Ya, itu saja, Bu. Iya, baik. Jadi ada dua pertanyaan ini ya Pak Syarif ya terkait yang pertama ini pengadaan peralatan gitu ya. Apakah bisa dibayar penyedia dan bagaimana perhitungannya? Apakah per apa namanya pengajuan apa namanya per pagunya atau per alatnya? Terus untuk di pembelajarannya juga seperti itu ya. Apakah per eh, harinya atau istilahnya bisa dalam satu kali kegiatan selama 3 hari gitu baru dibayarkan pajaknya? Seperti itu. izin ya, Bu ya. Yang dari SMKN 3 baru ya, berarti kan sebagai sekolah negeri ya, Bu ya. Dari instansi pemerintah ya. Betul. Nah, Iya, Pak. ini Sekolah negeri. untuk pembayarannya apakah bisa dibayar penyedia ini kalau misalkan Ibu pembeliannya melalui sistem informasi pengadaan saja, Bu. Jadi nanti yang berlaku sebagai pemungutnya adalah sistem informasi pengadaan tadi. Tapi kalau misalkan Ibu langsung ke rekanan, itu harusnya yang bayar dan yang mungut dan nyetor nanti adalah dari pihak sekolah. Jadi tidak bisa dari pihak penyedia. Itu hanya bisa kalau misalkan yang transaksi itu sekolahnya sekolah swasta kayak tadi, yang SMK Oki tadi ya. Nah, dia kalau sekolah swasta yang bayar adalah penyedianya. Tapi kalau ibu sebagai sekolah negeri berarti yang bayar adalah dari ibu sebagai sekolah. Itu. Nah, terus kalau yang tadi pertanyaan kedua, apakah itu per pagu atau per hari? Sebenarnya gini Bu, untuk transaksi itu dia dibuatnya adalah setiap ada kegiatan atau transaksi gitu ya. Jadi misalkan dalam satu waktu gitu ya, dalam satu waktu itu dalam satu pagu misalkan saya melakukan pembelian beberapa kali, beda waktu, beda tempat. Nah, itu sebenarnya transaksinya itu ya harusnya sesuai per transaksi bukan per pagu ya. Nah, jadi transaksi itu pemungutannya itu untuk PPN dan sebagainya itu adalah per transaksional, Bu. Jadi tidak berpagu atau misalkan yang tadi misalkan untuk konsumsi bisa nggak langsung dalam beberapa hari. Nah, kalau misalkan dia nagihnya dalam satu ya mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi kalau dia nagihnya per hari ya mau tidak mau kan harus per hari itu Bu, transaksinya.
Oke. Iya, Bu, ya. Jadi untuk laporannya nanti Pak per hari saja. Untuk laporan pajaknya iya, tapi kalau untuk laporan pertanggungjawabannya, nah itu di luar kuasa kita ya, Bu, ya. Oh baik Pak, baik. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama, Bu. Iya, semoga menjawab ya Ibu ya. Oke, baik. Mungkin kita satu pertanyaan lagi. Ini dari SMKN 13 Sarolangun. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari beberapa pertanyaan yang dahulu tadi sudah ada beberapa jawaban yang menjadi pertanyaan saya sudah terjawab itu Mas Arif. Jadi ada yang ketinggalan mungkin untuk memperjelas pemahaman saya gitu. Jadi kalau dalam pembelanjaan yang akan kita lakukan untuk penyediaan alat dan bahan itu kan pembelanjaannya Mas berbeda-beda ya. Kalau pagu kita misalnya kan 50 juta yang kita sediakan di sini, yang disediakan di sini 50 juta. Nah dari 50 juta itu kan belanja kita Mas nggak kita serahkan ke rekanan dengan rekanan kita. Jadi dari rekanan kita mereka belanja dengan 50 juta itu, apakah yang kita bayar itu pajaknya include ke 50 juta itu atau berdasarkan item pembelanjaan atau item barang yang sudah kita serahkan ke beliau bahwa kita mau butuh barang ini dengan harga ini gitu. Nah, ketika rekanan menyediakan barang itu juga kan nggak sekaligus ada gitu. Kadang-kadang oh ini dibelikan di tanggal misalnya 30 Oktober Bu, udah datang barang ini gitu dengan harga misalnya di atas 2 juta. Otomatis kita di situ bayar untuk pajaknya yang PPN-nya sekaligus nanti PPH-nya. Nah, di hari berikutnya datang lagi rekanan menyampaikan barang lagi ke kita misalnya kayak barang yang harganya di bawah 1 juta. Apakah itu juga dikenakan pajak yang sama atau memang tidak dikenakan pajak sehingga pajaknya kemungkinan besar karena barangnya dibeli tidak bersamaan dan harganya juga di bawah dari 2 juta. Nah, bagaimana perhitungan pajaknya, Mas? Itu yang pertama. Kedua, kalau kita menggunakan rekanan berarti kan kita bayar pajaknya sekolah yang bayar pajak. Nah, ketika kita bayar pajak sekolah, ini pemahaman yang saya dapat ini dari diskusi kita bahwa yang bayar pajak itu sekolah dengan menggunakan NPWP dari Dinas Pendidikan kita. Itu ya Mas ya. Berarti yang bayar pajak kita. Walaupun yang belanja itu rekanan, yang bayar pajak kita dengan menggunakan NPWP Dinas Pendidikan provinsi kita. Itu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya ini yang mungkin butuh penjelasan itu pembelian barang tadi. Apakah yang di bawah 1 juta, kemudian di atas 1 juta, kemudian waktu belanjanya atau pengadaan dari tim penyedia itu dengan waktu yang berbeda, apa tetap menggunakan pembayaran pajak yang include secara keseluruhan atau per item mereka belanja per hari. Itu aja yang saya tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Mungkin langsung aja dijawab ya Pak Syarif ya. Itu bagaimana apakah dibayarkan dalam satu waktu gitu ya 50 juta itu gitu misalnya atau mungkin jika transaksinya berbeda-beda gitu ya waktunya ya itu bagaimana. Dan tadi apa di bawah 1 juta gitu ya Bu ya. Di bawah 1 juta apakah kena pajak atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi pada prinsipnya kalau di bawah 1 juta itu kan memang tidak dikenakan PPN, tapi ada klausulnya, Bu. Nah, di bawah 1 juta itu, di bawah 2 juta ya, itu bukan yang dipecah. Jadi kita harus melihat transaksinya, kayak tadi pengadaan kerekanan itu kontraknya seperti apa. Kalau memang dalam satu kontrak, dalam satu waktu transaksi kontrak itu ya, kontrak pengadaan itu, berarti sebenarnya itu adalah satu kesatuan. Jadi ngacunya ke transaksinya itu adalah sesuai kontraknya, bukan sesuai kedatangan barangnya, Ibu. Nah, misalkan saya kontrak pembelian barang A, B, dan C gitu ya. Barang A ternyata baru bisa disediakan, baru bisa datang hari ini.
barang B baru bisa datang besok, barang C-nya 1 minggu lagi. Itu tetap kita ngitungnya satu kesatuan, bukan dipecah. Gitu ya, Ibu ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau dipecah bisa jadi nilainya ada yang di bawah 2 juta ya memang bisa gitu ya. Tapi kita melihatnya sesuai transaksi kontraknya. Jadi bukan kedatangan barangnya, Ibu. Nah, gitu ya. Untuk mekanismenya sendiri sebenarnya nanti kalau untuk dasarnya kan dari faktur ya, Bu, dari rekanan. Nah, rekanan itu membuat faktur itu berarti beda konteksnya, Bu. Jadi pembuatan fakturnya itu basisnya adalah kontrak tadi. Kalau pada umumnya kalau misalkan saya belinya langsung nih, saya langsung ke toko beli nyari barang A, B, C. Tokonya bilang, oh barang yang ada baru barang A. Berarti kan itu transaksinya adalah sesuai dengan pembelian di saat itu, gitu ya. Tapi kalau di kontraknya udah menyebut A, B, C, ya itu dianggap satu kesatuan. Gitu, Bu. Jadi kalau tadi misalkan tadi disampaikan, yang barang B datangnya besok nih, nilainya di bawah 1 juta. Tapi kita mengacu ke kontrak awalnya. Tetap digabung gitu, Bu. Itu ya, Bu ya. Iya, bagaimana Ibu? Semoga menjawab ya Bu ya. Paham. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Baik, Bapak dan Ibu, karena kita harus berlanjut gitu ya ke materi berikutnya, maka sesi tanya jawab ini kita cukupkan dulu. Dan untuk Pak Syarif, jika Bapak ada agenda yang harus dilaksanakan kembali gitu ya, saya perkenankan Bapak untuk bisa meninggalkan ruang Zoom ini dan beralih ke agenda berikutnya. Dan sekali lagi terima kasih kami ucapkan Pak atas waktunya memberikan informasi-informasi ya Pak ya terkait perpajakan ini. Baik, Bapak. Terima kasih sekali lagi, Pak Syarif. Ya, terima kasih ya, Bu. Saya izin undur diri, pamit ya, Bapak Ibu sekalian ya. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Sarif.